Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan diplomasi. Ya, sehat semua kan? Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, baiknya Bapak cek dulu satu-satu. Mana ini seperti yang kurang? Kan? Nggak komplit ini. 4, 9, ada 14 orang. Oke, Maulida, Sabitri, Rena, Anis, Hadir Pak. Rena, Yanti, Hadir Pak. Samina, Ada Pak. Nazrul, ada Pak. Ya, Ainun Nasa, ada Pak. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita sedikit mereview pembelajaran kita yang lalu. Ada yang masih ingat apa topik pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Hari akhir. Hari akhir? Ya, hari kiamat. Bisa dijabarkan? Hari akhir itu apa? Hari berakhirnya dunia. Hari berakhirnya dunia ini. Hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta. Ada lagi? Kembalinya manusia ke tempat asalnya. Kembalikan manusia ke asalnya. Di mana asal manusia itu? Tanahnya. Materi kita adalah jujur dan menepati janji, seperti yang tertulis di papan. Nah, kompetisinya bisa dilihat pada yang bercetak tebal 3.5, memahami penerapan jujur, menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di kompetisi dasarnya. Lalu yang kedua, indikatornya menjelaskan arti dan makna. Ya, Quran surat Ali Imran ayat ke-77, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 menjelaskan arti dan makna. Quran surat Ali Imran ayat ke-77, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan beberapa hadis yang berkaitan dengan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Sebelum lebih lanjut, ya, saya akan tunjukkan kepada kalian satu buah video. Ya, seperti biasa pertemuan kita yang lalu, video ini kalian analisa, ya, kalian analisa dengan baik masalah apa yang munculnya di sana. Kumpulkan pertanyaannya sebanyak mungkin. Saya mau jujur, saya ini ahli maksiat, saya sudah itu berdoa, bukan jujur. Tidak ada yang nanya, tidak ada yang perlu informasi itu, tidak harus kita ceritakan Amin. segala-galanya. Waktu Karena kita saya tidak banyak. orang jujur, maka saya akan beritahu, nih ini banyak hutang, bukan jujur. Itu membuka aib. Saya ingin jujur kepadamu, ya, bahwa saudara ini wajahnya jelek, ini jujur loh. Nah, itu bukan jujur, ini menghina. Jangan konyol hadirin ya. Tidak semua yang harus kita sampaikan. Jangan sampai jujuran itu menjadi bohong, menjadi bodoh. Karena dalam Al-Quran seseorang ketangkap tanpa melawan saya orang jujur. Nah, setelah mengamati video ini, kalian akan membaca materi yang ada di buku, ya. Dikaitkan antara materi yang ada di buku dengan video ini. Nanti kita diskusikan. Setelah itu ada
lembar tugas yang akan saya sampaikan, akan saya berikan. Ya, gimana? Pada materi yang pertama, ya, ini jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Ya, senantiasa berpijak kepada Kebenaran. kebenaran. Ya, seperti yang tertulis ya. Jujur itu merupakan sikap yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, bukan berpijak kepada kebohongan. Untuk memperkuat materi kita, coba kita lihat Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Kita cari pemaknaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Nah, coba kita terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jelas kan? Jelas ini sebagai dalil nakli, ya. Dalil yang dicantumkan di dalam Al-Quran, firman Allah yang menunjukkan dan yang ya mendekatkan kepada semua umat muslim untuk berlaku jujur, untuk berkata jujur, jujur dalam ucapan, ya, tidak berbohong, jujur dalam timbangan, dalam perdagangan, jangan mengurangi, jangan melebihkan, ya, jujur dalam perbuatan, ya, kalau di sekolah ujian jangan menyontek, jujur kan? Nah, tapi saya yakin ini semua ada menyontek waktu ujian. Nah, di situ jujur itu ditekankan. Sudah bagus bacaannya, tapi diperlancar lagi ya. Kalau bisa dihafal ya, seperti demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu, tapi dia pelakunya, ya. Atau demi Allah saya tidak mengambil hak orang lain, tapi dia pelakunya mengambil orang lain. Artinya bersumpah dengan memperjualbelikan nama Allah, seperti itu. Ada hadis yang berkaitan dengan jujur, Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji mengingkarinya. Yang ketiga, jika dipercaya dia khianat. Silakan nih, presentasikan dulu hasil diskusinya. Bagus satu dulu ya, silakan. Jujur juga butuh ilmu. Jujur bukanlah suatu hal yang langsung mengatakan kebenaran. Walaupun jujur adalah hal yang harus kita lakukan di hidup kita, tapi kita harus tahu cara jujur yang benar. Jujur jangan agar disukai orang, tapi agar disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah orang yang berkata benar dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan atau ditipu-tipui, tetapi ditutup-tutupi. Tetapi tidak semua yang diketahui harus dikatakan. Jika kita membongkar aib saudari kita, itu tidak termasuk jujur yang benar. Orang jujur tidak akan berkata dirinya jujur, melainkan ia akan berbuat atau berkata sesuai fakta. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup bahagia dan disukai oleh banyak orang. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Menurut definisi kami, jujur itu adalah mengatakan hal sebenarnya. Bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada seorang pemimpin yang mengingkari janji? Ya. Pertanyaannya adalah apa saja bentuk kejujuran? Ya. Dan untuk kelompok Ya. agak Dicatat yang lain. apa hikmah ketika kita berjanji? Apa hikmah ketika kita menepati janji? 1. Kejujuran lisan. Kejujuran lisan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, kecuali untuk permasalahan yang dibenarkan oleh
kondisi perang. 2. Kejujuran niat dan kemauan. Kejujuran niat dan kemauan adalah dorongan terhadap setiap langkah seseorang dalam tindakan menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga yaitu kejujuran tekad dan amal perbuatan. Jujur dalam tekad dan amal berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketika menepati janji adalah terhindar dari perilaku munafik, menjadi orang yang beruntung dan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Jujur. Orang yang berbohong akan sulit dipercayai orang lain, dijauhi banyak orang dan bisa saja membuat orang lain terkena masalah yang tidak dikerjakannya. Baik. Tadi disinggung masalah hikmah jujur, ya kita lihat bentuk-bentuk jujur itu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Kan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama kepercayaan, yang kedua cinta, dan yang ketiga adalah rasa hormat. Ya, yang ketiga rasa hormat. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan? Bagaimana kita mendapatkan cinta? Bagaimana kita mendapatkan rasa hormat? Maka kita harus berkata jujur. Hari ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut kembali. Jujur ini adalah satu sikap yang tidak bertolak belakang dengan perilaku. Ya, jujur dengan kata-kata, dan jujur dengan berpuasa. Coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi bahwa jujur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan, tapi dikerjakan, ya, dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Nah, dari hadis yang tadi juga kebalikan dari jujur itu, ya. Orang munafik itu ciri-cirinya ada berapa? Ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia ingkar, jika diberikan amanah dia khianat. Jangan seperti itu, ya. Jadi bukan sikap berlaku jujur itu dalam diri kita, baik di dalam masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Tujuannya apa? Ya, kembali lagi kepada ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan 3 hal. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Kepercayaan. Yang kedua rasa cinta. Yang ketiga rasa hormat. Ya, jadi apabila ketiga-tiga ini sudah kita dapatkan, maka tenanglah batin kita. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua, sehat-sehat semua. Amin. Ya, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan pesimis, harus tetap optimis. Ya, bahwa kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, untuk menunjukkan cita-cita itu harus kita kerjakan prosesnya, belajar dengan baik. Ya, demikian. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.